jamaah Jumat yang berbahagia. Dalam pertemuan Jumat ini marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita bersama nanti diberi kesempatan dunia dan keselamatan akhirat. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ajaran Islam tentang wakaf dan menyambut surat pemerintah untuk gerakan wakaf nasional, maka kami menyerukan kepada umat Islam agar gemar berwakaf, baik uang maupun harta, ke organisasi atau lembaga Islam. Mereka selama ini sudah berjuang untuk dakwah Islam melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial dan pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan masjid, musola dan sarana dakwah lainnya. Mereka sangat membutuhkan bantuan dana, apalagi pada masa sekarang mereka akan mengemban amanah wakaf demi kemaslahatan umat. Berwakaf ke lembaga Islam menambahkan pahala dan amal jariah. Demikian yang disampaikan oleh Badan Wakaf Indonesia yang berada di Banyuwangi. Dengan surat ini, maka mari kita gencarkan amalan mulia berwakaf, amalan yang kebaikannya kembali pada diri kita masing-masing, mewakafkan apa saja yang bisa kita wakafkan agar pahalanya dapat terus mengalir meskipun jasad kita sudah di liang kubur. Ada beberapa tentang wakaf yang jarang diketahui oleh Al-Quran yang perlu kami jelaskan dalam minggu ini. Yang wakaf menurut Islam yaitu menahan, sedangkan menurut istilah adalah tahdisu asli wa tasbirul manfaati. Atas artinya menahan harta pokok dan manfaatnya untuk di jalan Allah. Maksudnya harta pokok yang dimiliki ditahan, tidak diwariskan, serta harta bisa utuh dan tahan lama untuk memanfaatkan dan kembangkan sehingga hasilnya atau pemanfaatnya digunakan untuk umat di jalan Allah Subhanahu wa taala, serta pahalanya bisa tetap mengalir meskipun berwakaf tetap yang telah meninggal dunia. Sedang pembagian wakaf terdiri dari harta yang tidak bergerak dan harta yang bergerak. Harta yang bergerak seperti tanah, rumah. Harta yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, masjid, perpustakaan, bangunan lainnya serta seterusnya. Sedangkan wakaf harta yang bergerak seperti alat perlengkapan usaha, kendaraan rusak, buku dan uang lainnya. Syariat wakaf sudah ada sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diteruskan oleh para sahabat radhiyallahu anhu, kemudian sampai generasi sampai sekarang. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Asobahu Umar bi khairu ardo wa azana bi faqora asbaitu ardolam azimala qata'an fasa minhu fakang nifa ta'amuruni bihim ola insil ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha wa tasaddaqa Umar annahu la yud'u usluha wa la yuhabu wa la yuhasu wil fuqara'i wal qurba wa riqabi wa fisabilillahi wa dhani wa dhaifi wa bisabil la junaha 'ala man waliha an yakula minha bil ma'ruf aw yuqima shadiqan ghayra Sahabat Umar radhiyallahu anhu telah memperoleh bagian tanah di Khabar. Lalu ia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku telah mendapatkan bagian tanah yang saya tidak peroleh atas hal ini, yang aku nilai paling berharga. Maka bagaimana Anda memerintahkanku dengan sebidang tanah? Lalu beliau menjawab, jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya,
Lalu Umar menyediakan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, tetapi infaknya hasilnya untuk fuqara, kerabat, untuk kepemilikan budak, untuk kepentingan jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjamu tamu dan untuk ibu sakit. Orang yang mengurusinya tidak mengapa apabila dia makan sebagian hasilnya menurut yang makruf atau memberi makan temannya tanpa ingin menimbulkan. Kaum muslimin rahimahullah, sangat banyak keutamaan jika seorang mewakafkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika orang masih hidup, Allah taala akan menolong dan memudahkan segala urusannya. Karena Allah taala akan membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudara muslimnya. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi fi aunil 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi." Artinya, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama si hamba menolong saudaranya. Inilah bakat yang bermanfaat bagi umat Islam. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, dan masih banyak contoh bakat lainnya. Demikian khutbah ini tentunya masih banyak hal yang perlu dibahas, terutama dalam segi hukum fikihnya. Namun waktu dibatasi, sehingga kita cukup sampai di sini. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim.